untuk lu yang pengen punya banyak pertanyaan dan pengen ketemu solusinya atau at least ngobrol-ngobrol pengen tahu lebih jauh soal membangun bisnis atau mengelolanya atau bahkan ketemu masalah gimana cara nge-handle-nya, bisa join di UMKM Berdaya di Facebook ya Mas Den ya. Dan juga kalau kita ada di UMKMologi. Mas Denny, output suaranya nggak ada. Apakah di mic mute-nya? Oh iya. Di mute mic-nya, di mic mute-nya kebalik. Oke, Mas Denny, yuk kita lanjut lagi yuk ya. Jadi untuk tadi kita ngobrolin bahwa bisa aja tinggal registrasi ke platform dagang internasional seperti marketplace Alibaba gitu. Nah di situ ada kendalanya nggak setelah registrasi untuk shipping dan menentukan produk? Di teman-teman ini paling yang kendala itu gampang kok. Yang kendala mungkin di logistik tadi sih sama perizinan tadi. Bisa atau enggak nih gitu. Jadi kalau teman-teman itu pakai komunitas terus legalnya adalah koperasi itu 50% biaya potongan. Oh, oke, ada gitunya ya. Kalau teman-teman pakai legalnya PT CV itu full ya bayarnya. Legal ini untuk khusus pengiriman Mas Den? Iya, biasanya kalau untuk pendaftaran itu kalau perseorangan ini masih legalnya perseorangan masih susah. Oke. Berarti cobalah bergabung tadi itu ya, ada Facebook UMKM Berdaya, atau kalau mau join sama kita juga biar bisa besok-besok sebagai komunitas ikutan obrol-obrolan kayak gini, UMKMologi di Instagram. Nah, ngomongin soal produk yang sudah berhasil di ship secara internasional, di mana biasanya kebanyakan untuk pembelinya Mas Denny? Untuk produk yang mana? Jadi kalau tadi ada tiwul, ada keripik buah. Kalau keripik buah itu lebih ke Asia sih Bang sebenarnya. Jadi kalau tahun 2020 Maret itu kirimnya di Malaysia gitu. Singapura gitu. Keripik buah ya, Malang ya. Malang ini kalau soal keripik buah memang hampir semuanya komoditasnya banyak. Keripik pisang coklat, strawberry, susu gitu ya. Terus, yang paling banter itu keripik nangka Bang. Keripik nangka juga ya. Paling banter. Oke, seberapa menguntungkannya lah pengiriman si keripik ini untuk ke Singapura? Seberapa sering? Jadi kalau mereka itu 1 tahun itu hanya 4 sampai 5 kali lah ya. Oke. Dan itu di grup sih 4 sampai 5 kali itu di grup. Jadi satu kontainer tuh biasanya ada hampir 17 sampai 15 produk lah yang masuk. Jadi untungnya untuk punya komunitas tuh itu gitu. Kalau sendiri, bayar satu kontainer aja kalau misalkan boleh dibuka nggak nih ya? Terserah, kisaran lah, jangan terlalu terus terang. Mas Denny terlalu jujur orangnya ini. Kisaran. Kisaran ya. Di ringnya itu kalau ke daerah Cina gitu ya, jauh sana itu hampir ring antara 28 sampai 37 itu. Oke. Berarti ini kalau mau shipment memang harus lihat-lihat nih, ini kayaknya deal-dealannya nggak bisa yang sedikit-sedikit ya, harus agak banyakan ya. Iya, bener banget tuh. Ada pertanyaan lagi nih Mas Den, sebentar ya. Produk-produk apa aja yang sudah didampingi untuk ekspor? Lalu soal perpajakan nih, ada yang perlu diperhatikan nggak ketika melakukan usaha ekspor dibandingkan dengan usaha domestik? Nah, ini juga masih terkait obrolan kita barusan. Ya, ada memang pajak dari masuk itu, tapi nggak, kalau kita masuk ke sana ya ke dalam kutip itu yang memang mereka perusahaan atau negara yang mereka butuhkan itu beda-beda sih pajaknya soalnya. Biaya masuknya beda-beda. Kalau ke Indonesia nih itu sedikit nih kasih bocoran ya. Contoh, kalau Bapak Ibu misalkan impor barang dari Cina ke sini gitu ya. Iya. Baju fashion. Terus contohnya fashion yang dipakai itu biasanya hoodie ya gitu. Oke. Fashion anak muda lah ya berarti ya golongannya ya. Hoodie yang kualitasnya yang sudah sama dengan yang sekarang lagi go internasional nih lokal kita gitu kan ya. Nah, itu di sana harganya 22.000 ya. Biaya masuknya itu 18.000. Oh, oke. Makanya jadi, sampai di sini juga hampir 2 kali lipat tapi itu berarti ya. Ya, benar banget. Oke, jadi sama kayak kita misalkan masuk ke negara-negara itu
biayanya hampir sama dengan harga produk. Ini sebenarnya penasaran gue beneran ya Mas Den. Kenapa orang masih bersedia untuk ngambil dari luar? Karena barang-barang kita kan jatuhnya juga ngambil dari kita kan, dari luar negeri mereka. Memang mungkin di sana ketersediaannya tidak ada atau produksinya tidak ada sama sekali. Tapi untuk orang yang negaranya itu sebenarnya bisa produksi, kenapa masih mau ngambil dari luar? Ini tidak saya mengatakan secara objektif ya. Mohon maaf kalau ada yang nggak menyinggung siapapun gitu. Cuman memang harga di sana itu memang jauh lebih murah gitu. Nah kalau saya itu memang belum kunjungan ke sana gitu. Cuman ada satu teman tim yang dulu ini sekarang udah kerja di sana, udah hampir 3 tahun nih. Di situ kalau rumah produksinya one village one product itu benar-benar dikerjakan gitu. Kita itu ada program One Village One Product kan ya Bang Fahri ya dari apa itu? Mungkin boleh dielaborasi lebih lanjut. One Village One Product tuh satu desa satu produk gitu. Jadi satu komoditi. Jadi kalau misalkan bikin baju gitu, satu desa ini semua bikin baju. Oke. Jadi seperti industri si desa ini tanpa harus dibentuk sebagai pabrik ya. Benar. Nah itu di sana di China kayak gitu. Dan itu PO nanti. Jadi semua PO. PO-nya berapa nih gitu. Ini pengelolaannya kalau setahu Mas Denny apakah dari pemerintah atau swasta? Yang di sana ya? Iya. Ya di sana udah di sektor gitu oleh pemerintah. Jadi rumah produksinya udah di bis-bis. Oke, berarti sebenarnya disarankan justru lebih bagus lagi untuk memberdayakan masyarakat ya, terutama di pedesaan ya. Ya, jadi kalau di sini nanti suatu saat nih bisa seperti itu, itu bagus. Jadi kalau di Malang tuh yang sudah bikin planning gitu cuman di daerah Landung Sari kalau di Malang ya, itu keramik. Jadi hampir dari kita masuk sampai keluar satu dusun gitu ya, hampir 1.000 orang tuh, 1.000 orang, hampir berapa rumah tangga. Nah, itu semuanya produksi keramik semua. Oke. Berarti ini banyak banget nih yang bisa dikerjakan nih sebenarnya sama kita, apalagi kondisi lagi pandemi gini kan, nggak perlu terlalu beraktivitas keluar, tapi bisa digerakkan dari dalam. Cuma memang komunikasi berarti balik lagi ya Mas Den, yang ngebangunnya gimana coba jaringannya? Jadi kalau ini nih yang ini jaringan pasarnya, suppliernya nih Bang Fahri. Okay. Jadi ya mau bisnis nih ya. Kayaknya calon-calon begitu gitu. Ini gue mau ngumpulin orang di mana nih? Produk tar dulu dah, gue kumpulin dulu orang-orang yang gue taruh satu tempat buat ngerjain bareng-bareng. Tapi soalnya bayangin deh Mas, dan kita tuh secara kualitas aja ya tahu lah, pabrik-pabrik di luar sana itu kan kebanyakan brand-brand luar yang pakai tenaga kerja kita. Berarti secara nggak langsung kita oke dong ya kan, tangannya bagus-bagus dong untuk bisa menghasilkan produk yang gokil gitu. Karena produk kita sendiri pun kalau beli di negara ini ya nggak ada, adanya yang harus di negara yang bukan Indonesia tentunya kan, produk-produk yang bagus itu.